Halo, selamat pagi dengan saya Eliska. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Saya akan lanjut untuk tugas di luar kelas hari ke-36, di mana teras 36 itu adalah tentang pertanyaannya itu meluruskan penerapan Bimba distance learning. Penerapan Bimba distance learning. Langsung aja untuk yang pertama itu adalah apa prinsip utama dalam proses Bimba distance learning yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator. Jelaskan dan berikan alasannya. Itu adalah dimana untuk memahami minat membaca anak sesuai dengan visi misi Bimba, yaitu dengan Bimba A-I-U-E-O, dengan bermain baca-bacaan, terus bermain baca-bacaan agar anak tumbuh minat baca dan belajarnya itu. Jadi anak tumbuh minat bacanya secara intrinsik tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan untuk nomor 2-nya itu adalah apa prioritas motivator dalam kelas trial. Itu bermacam-macam diantaranya itu adalah tentang baca-bacaan verbal 4 HVK, 4 HVK, dan seperti kayak mama, papa, ma, mama, pa, papa. Nah, itu seperti itu sih. Dan maaf, salah tadi kayaknya. Untuk prioritas motivator dalam kelas pendekatan. Nah, itu untuk nomor yang tadi untuk nomor 3. Dan untuk nomor B-nya itu prioritas motivator dalam kelas pendekatan, itu adalah berdialog kesukaan anak terlebih dahulu, terus memahami karakter anak. Kalau kita udah kesukaan anak, karakternya udah tahu, itu kita akan enak pendekatan dengan si anak. Dan untuk nomor C-nya itu adalah apa prioritas motivator dalam kelas trial. Nah, untuk yang tadi salah baca, itu adalah bermain baca-bacaan verbal 4 HPK seperti mama, papa yang tadi bilang itu. Dan untuk nomor D-nya atau nomor 4 itu adalah apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan, di mana kelas lanjutan itu adalah bermain baca-bacaan dengan bertujuan untuk menumbuhkan minat baca yang sesuai dengan kemampuan anak. Dengan metode Bimba, gimana dengan metode Bimba itu seperti belajar dikte, kayak misalkan kayak balon, 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 seperti itu. Dan pasti kalau berdialog itu harus ya, karena kalau misalnya kita belajar tanpa diawali dengan berdialog, anaknya juga nanti kan takutnya ada yang bete, atau misalkan kalau kita enggak langsung belajar aja gitu, langsung kan anaknya nanti jadi pasti nggak semua anak sih, cuma pasti ada beberapa anak yang bete gitu, mungkin bosen gitu, bukan bete sih, bosen kayak gitu. Dan yang untuk kayak nomor 5-nya itu adalah kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dan kegiatan bermain baca-bacaan disesuaikan dengan kemampuan Bimba atau menumbuhkan minat baca si anak. Terus karena bermain sambil baca-bacaan itu, kita main sambil berbaca-bacaan itu juga udah menumbuhkan minat belajar si anak. Jadi ketika kita bermain terus sambil ditanya ke anaknya, sambil lagi bermain terus lagi ditanya misalkan 4 HPK atau 4 HPS, itu juga udah termasuk belajar. Ataupun misalkan belajar membaca, itu juga menumbuhkan minat baca. Justru kalau misalnya kita sambil bermain atau berdialog gitu, anak tanpa sadar kalau misalnya kita itu lagi belajar, udah masuk sesi belajar gitu sih. Dan untuk nomor 6-nya itu adalah materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan, yaitu adalah modul atau tiket-tiketan, di mana yang telah dikuasai anak kayak seperti pasti kita akan
apa ya, mengulang tuh modul tiket-tiketannya. Kalau pertama gitu, mana tiketnya, ayo kak tiketnya dikeluarin gitu, ayo tiketnya dikeluarin dari kotak permainan, mau berapa tiket hari ini, kita jalan-jalan, tiketnya mau berapa, kita kan anak dikeluarin, terus kan ada gambar, terus langsung dibaca sama anaknya itu sih. Dan untuk nomor selanjutnya adalah bagaimana cara bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak. Harus menciptakan suasana kelas yang fun learning. Kalau misalkan nggak fun learning, anaknya juga nanti mungkin ada bad mood, aku malas bu guru, atau misalkan aku nanti aja belajarnya bu guru, atau misalkan dia ngeliatin temannya yang lain tapi dia nggak mau gitu, bisa. Jadi makanya kita motivator, sebagai motivator kita harus menciptakan kelas yang fun learning, karena kalau misalkan nggak fun learning, anaknya juga ngaruh, motivatornya nggak semangat, anaknya juga pasti nggak semangat tuh, karena tergantung pembawaan. Dan untuk yang nomor terakhir adalah bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan. Itu pasti memotivasi si anak, ngasih semangat. Terus ketika diajak berdialog, terus ditanya kesukaannya, dan langsung pasti nanti si anak itu akan ngikutin kita. Maksudnya ketika kita dikasih semangat, motivasi, wah kakak rajin, terus kita kasih semangat, itu anak pasti akan ngikutin, wah ayo yuk kita, kayak ayo yuk sama-sama yuk kita bermain hitung-hitungan, atau misalnya kita bermain baca-bacaan, atau misalnya kita bercerita, ayo kita menggambar gitu, pasti kan anaknya pasti akan ngikutin sih gitu. Ya untuk ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila apa kata-kata yang kurang pas ataupun jawaban yang kurang sesuai, mohon maaf. Terima kasih.